Nah, sehingga di situ sebenarnya kita nggak perlu khawatir cuy kalau si Malaysia ini ngeklaim apapun, karena termasuk batik itu sama Indonesia udah didaftarkan di Oke, selamat datang kembali di channel Bimo Akito. It's been a while kita tidak membuat konten ya cuy. Oke, kali ini bukan reaction tapi kita membahas hal-hal menarik di luaran sana yang cukup membuat kita sedikit atau banyak jadi gergeten ya. Nah ini nih, langsung aja nih, nggak usah lama-lama nih. Jadi ada sebuah berita. Nah ini nih. Ini awalnya itu viralnya di Twitter cuy. Jadi seorang pria itu dianiaya, matanya itu dicongkel ya, di acara Vespa Bogor. Ini tuh jadi acara komunitas gitu ya cuy ya. Dan ini menurut gua cukup gila sih. Bagaimana nggak gila, karena segitu orang banyak, kenapa nggak ada yang misahin gitu, dan nggak ada yang punya jiwa kemanusiaan sedikit aja gitu. Bahkan ini sampai ini viral, gue dapet info dan orang yang matanya di itu korbannya itu sampai sekarang masih hidup. Berarti otomatis setelah kejadian itu adalah terjadi cacat nih ya, karena kan matanya udah nggak ada nih. Nah, apakah hukum di negeri ini itu setimpal gitu loh? Kalau cuman di penjara, masa iya gini analoginya, orang yang sudah melakukan hal tersebut hingga membuat orang lain cacat, tapi dia cuman di penjara dan nanti bisa keluar gitu loh dengan fisik yang normal, padahal korbannya cacat. Nah ini nih yang jadi masalah. Dan gue yang gak habis pikir adalah kenapa tidak ada satu orang pun yang memisah atau membantu si emas korban ini nih. Ini udah di luar nalar sih. Udah gila ini, nggak ada rasa kemanusiaan. Lalu berita berikutnya nih, ini yang cukup kocak nih ya. Cukup kocak dalam artian gue sebenarnya kasihan nih. Jadi emak-emak ambil pepaya di area wisata. Nah, security-nya nggak tahu nih, karena udah kejadian. Nah, security-nya tuh dipecat cuy. Ini jadi dari CCTV gitu ya. Tuh. Gitu. Enggak, maksud gue enggak, ini detailnya kasusnya seperti apa gue juga nggak tahu. Tapi yang jelas setelah kejadian ini, setelah pepaya ini diambil, itu security-nya dipecat. Yang mana security-nya itu adalah bapak-bapak udah cukup berumur ya. Dan lagi-lagi di sini orang yang nggak punya etika dan nggak punya adab gitu ya. Maksud gue, ini sebenarnya yang salah ada beberapa pihak ya. Karena kalau yang nyolong itu udah pasti salah. Nah, dari pihak perusahaan nih, apakah si bapak ini, gua nggak ngerti nih, sebelumnya apakah udah ada SP1, SP2, kok langsung dipecat cuman gara-gara dia kelolosan nih, ada orang nyolong pepaya nih, cuman pepaya nih, which is gue nggak bisa. Jadi di sini tuh yang cerita tuh anaknya cuy.
Ini terlepas colong menyolong ya. Terkadang nih, ini gue pribadi nih ya. Misalkan ada orang punya buah, kita izin pun itu gue tetap nggak enak coy. Kenapa nggak enak? Karena buah itu bisa jadi udah ditunggu dari mentah, dari belum mateng sampai mateng sama yang punya. Nunggunya udah berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan tahunan. Tapi kita minta nih, itu gue sendiri aja ada rasa nggak enak gitu. Dia belum tentu ikhlas gitu loh. Nah ini nih yang kemarin cukup seru karena ada si ISOSpeed ya, content creator dari US. Dia datang ke Indonesia tapi sebelumnya ke Malaysia. Jadi orang-orang Malaysia memberikan souvenir berupa batik ya, yang mana batik itu adalah buatan Indonesia. Sementara di sini orang-orang Malaysia mengatakan kepada si Speed kalau batik itu dari Malaysia. Nah dia pinter nih, di sini pinter nih si Speed, dia langsung, dia curiosity-nya tinggi sehingga langsung browsing gitu ya. Ini pinter juga nih. Nah, sehingga di situ sebenarnya kita nggak perlu khawatir cuy kalau si Malaysia ini ngeklaim apapun, karena termasuk batik itu sama Indonesia udah didaftarkan di UNESCO, itu udah lama. Jadi nggak perlu khawatir. Kita ini udah mendaftarkan hak secara paten ini batik sebagai warisan budaya dan hak dari Indonesia. Jadi nggak bisa diakuin. Kalau cuman diakuin sebatas gini nggak bisa. Tapi ini kocak juga nih. Dan dia merasa dibohongin. Udah gila emang orang-orang Malaysia. Nah ini dia cari. Dia browsing nih. Udah jelas bikinan Indonesia bos. Nggak ada yang lain. Maksudnya batik itu cuman original from Indonesia gitu. Bisa negara lain bikin batik bisa, cuman itu tetap warisan budaya dari Indonesia gitu loh, pionirnya gitu cuy. Nah lalu ada apa lagi nih? Jadi kemarin gue ditak juga ini karena gue dulu juga seorang pendaki ya. Ada 5 remaja perempuan menangis tersesat di gunung. Ini sebenarnya juga Gunung Muria ya. Untung aja nih ada yang nemuin nih. Ya naik motor gantian. Cemen, lapar. Dia lapar makan nanti. Dia nanti pakai motor. Ya. Berdua gantian. Tarik. Ya ini kesasar di gunung ya karena emang tidak ada prepare itu banyak. Kalau diceritain di sini bisa panjang nih. Jadi prepare itu bukan cuman fisik dan bekal ya, tapi pengetahuan juga dan pengalaman. Kalau misalkan lu belum pernah naik ke gunung ini, paling nggak ada porter atau guide. Nah fungsinya buat kayak gini. Kalau nggak ada ya udah, itu resikonya. Namanya siapa? Ayo ngomong siapa namanya? Yo gantian. Siapa? Sebi. Ini masih Siapa ini? kecil ini cuy. Siapa?
jawabannya. Nggak, tapi di sini yang dipermasalahkan netizen di kolom komentar ini adalah kenapa si abang ini oke mungkin niatnya baik menolong, tapi kenapa kok pegang-pegang gitu loh sama adik-adik ini gitu loh. Ya itu soal adab dan etika ya. Memang sebaiknya nggak gitu juga si abang ini ya. Karena ya kalau lu mau nolong ya udah anterin aja langsung turun ke base camp gitu loh. Oke, mungkin cukup sekian ya pembahasan kali ini ya. Banyak hal-hal yang cuman gue nggak mau bikin video yang terlalu panjang, mungkin besok kita bikin lagi. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya. I'll see you next time and peace.